Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilminasika NIM 19080760058 akan memaparkan sedikit mengenai katabolisme dan biosintesis histidin. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian histidin, yang kedua sifat dan fungsi histidin, yang ketiga katabolisme dan biosintesis histidin, dan yang keempat yaitu histidinemia. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian histidin. Histidin merupakan asam amino esensial yang memiliki fungsi sebagai pembentuk protein dalam tubuh, serta dapat diubah menjadi histamin dengan cara dekarboksilasi, di mana histamin adalah suatu senyawa yang dapat memperkecil tekanan darah dan juga meningkatkan pengeluaran cairan lambung. Di sini ada struktur histidin. Kemudian, asam amino histidin diperlukan pada saat pertumbuhan untuk memperbaiki jaringan tubuh dan mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen yang diproses di dalam hati. Asam amino histidin bersumber dari makanan yang contohnya daging, ikan tuna, susu, telur, dan tahu. Pokok pembahasan yang kedua yaitu sifat dan fungsi histidin. Yang pertama, sifat histidin. Histidin merupakan satu dari 20 asam amino dasar yang ada dalam protein. Bagi manusia, histidin merupakan asam amino esensial bagi anak-anak. Rantai samping imidazole dan nilai pKa yang relatif netral yaitu 6, berarti bahwa perubahan sedikit saja pada pH akan mengubah muatannya. Sifat ini menjadikan histidin sering menjadi bagian dari gugus katalitik pada enzim maupun ligan koordinasi dan metaloprotein. Histidin menjadi prekursor histamin, suatu amina yang berperan dalam sistem saraf, dan karnosin, suatu asam amino. Terdapat enantiomer histidin yaitu D-histidin dan L-histidin, namun yang lebih dominan adalah L-histidin atau S-histidin. Yang kedua, fungsi histidin mendukung dalam produksi dan sintesis dari TBC atau sel darah merah dan WBC atau sel darah putih. Histidin juga berperan dalam pertumbuhan, pembentukan sel darah, dan perbaikan jaringan. Histidin berfungsi sebagai pelindung sel saraf. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme katabolisme dan biosintesis histidin. Yang pertama, katabolisme histidin. Semua asam amino termasuk histidin dapat digunakan untuk keperluan produksi energi metabolik. Dalam proses ini, asam amino dipecah menjadi CO2 dan H2O. Hal ini biasanya menyumbang 10-15% dari energi metabolisme yang dihasilkan oleh hewan. Histidin dapat digunakan untuk gluconeogenesis. Ini adalah jalur metabolisme yang menghasilkan glukosa dari senyawa non-karbohidrat. Untuk mencapai hal ini, asam amino mengalami degradasi di mana hilangnya gugus amina fungsional mereka menghasilkan produk yang berbeda yang disebut alpha ketoasid. Totalnya ada 7. Histidin adalah asam amino gluconeogenik. Ini terdegradasi oleh konversi menjadi glutamat dan kemudian dioksidasi menjadi alfa-ketoglutamat oleh glutamat dehidrogenase. Selanjutnya, asam alfa-keto adalah zat antara metabolisme yang umum dan dapat dikategorikan menurut titik di mana mereka memasuki siklus metabolisme. Asam alfa-ketogluconeogenik, totalnya ada 5, adalah asam yang masuk ke dalam siklus asam sitrat dan berfungsi sebagai prekursor gluconeogenesis. Asam amino yang menghasilkan ini selanjutnya disebut gluconeogenik. Yang kedua, asam alfa-ketogenik, totalnya ada 2 yang masuk ke dalam badan keton, asam lemak, dan produksi isoprenoid. Asam amino yang menghasilkan ini selanjutnya disebut ketogenik. Histidin diubah menjadi glutamat pada proses langkah keempat. Ini pertama kali dideaminasi, proses di mana gugus amino dihilangkan dan kemudian dihidrasi. Setelah itu, struktur cincin pentamerik histidin yang disebut imidazol dibelah untuk membentuk senyawa yang disebut N-formiminogglutamat. Gugus formimino kemudian ditransfer ke tetrahidrofolat atau THF membentuk alfa-ketoasid glutamat dan formiminotetrahidrofolat. Ini dikatalis oleh enzim glutamat formiminotransferase,
klordeaminase atau FTCD. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di slide berikutnya. Selanjutnya yaitu biosintesis histidin. Lintas biosintesis yang menghasilkan ke-20 jenis asam amino tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi juga kebanyakan bersifat agak kompleks. Asam amino ini dibutuhkan dalam jumlah yang relatif kecil. Aliran biosintetik yang melalui sebagian besar aliran ini tidak akan sebesar seperti aliran biosintetik yang menghasilkan karbohidrat atau lemak. Tidak seperti asam amino non-esensial yang sederhana pembentukannya, asam amino esensial memiliki jalur pembentukannya yang sangat kompleks. Terdapat 5 asam amino yang merupakan prekursor dalam biosintesis asam amino, yaitu glutamat, fenilalanin, aspartat, serin, dan teronin. Pengelompokan biosintesis asam amino berdasarkan prekursor metaboliknya dibagi menjadi 6, yaitu prekursor A, katogluterat, 3 fosfoliresat, kemudian oksaloasetat, pirufat, kemudian fosfoneopiruvat, dan eritoros 4 fosfat, dan ribosa 5 fosfat. Biosintesis histidin merupakan jalur metabolik terakhir untuk protein genik asam amino pada tumbuhan. Biosintesis ini memiliki hubungan dekat dengan metabolisme nukleotida, yaitu melalui prekursor ATP dan 59 fosforibosil 19 fosfiroposfat atau PRPP. Kemudian biosintesis ini dimulai dengan kondensasi ATP dan PRPP dikatalis oleh ATP fosforibosil transfer atau ATP-PRT. Berikut adalah mekanisme gambar biosintesis histidin. Bisa dilihat pada slide ini. Selanjutnya yaitu tentang histidinemia. Histidinemia adalah gangguan genetik autosomal resesif di mana terjadi gangguan metabolisme asam amino histidin yang disebabkan oleh defisiensi aktivitas dari enzim histidase atau histidin aminialisase EC4.3.3, yaitu enzim yang berperan dalam deaminase gugus amino histidin membentuk asam urokanat sehingga terjadi akumulasi histidin dan metabolitnya. Dengan adanya gangguan pada enzim histidase, maka pada penderita histidemia, histidin akan mengalami transminase pada jalur yang membentuk derivat dari imidazon yang secara biokimiawi dapat terlihat dengan adanya peningkatan pada darah, kemudian cairan cerebrospinal dan urin. Selanjutnya kesimpulan. Histidin merupakan asam amino esensial yang memiliki fungsi sebagai pembentuk protein dalam tubuh, serta dapat diubah menjadi histamin dengan cara dekarboksilasi, di mana histamin adalah suatu senyawa yang dapat memperkecil tekanan darah dan juga meningkatkan pengeluaran cairan lambung. Sifat histidin salah satunya yaitu rantai samping imidazon dan nilai pKa yang relatif netral yaitu 6. Berarti bahwa perubahan sedikit saja pada pH akan mengubah muatannya. Kemudian fungsi histidin antara lain membantu memori dan fungsi kognitif, prekursor histamin, mediator lokal reaksi alergi, menghilangkan kelebihan logam berat, dan melindungi dari radiasi. Biosintesis histidin merupakan jalur metabolisme terakhir untuk protein genik asam amino pada tumbuhan. Biosintesis ini memiliki hubungan dekat dengan metabolisme nukleotida, yaitu melalui prekursor ATP dan 59 fosforibosil 19 fosfiroposfat atau PRPP. Histidinemia adalah gangguan genetik autosomal resesif di mana terjadi gangguan metabolisme asam amino histidin yang disebabkan oleh defisiensi aktivitas dari enzim histidase atau histidin aminialise EC4.333, yaitu enzim yang berperan dalam deaminase gugus amino histidin membentuk asam urokanat sehingga terjadi akumulasi histidin dan metabolisnya. Kemudian di sini ada daftar pustaka sebagai acuan saya.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.